Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Diana Sukorina, SOS MSI, dosen tetap Prodi Magister Ilmu Administrasi Universitas Surakarta. Selamat menyaksikan video pembelajaran materi kuliah Pasca Sarjana Analisa Kebijakan Publik, di mana video ini disusun sebagai bagian dari pengembangan diri dosen dalam rangka sertifikasi dosen PDD UKT-PT 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik mahasiswa S2 Magister Ilmu Administrasi Universitas Surakarta. Saya Diana Sukorina dengan dalam hal ini akan menyampaikan proses belajar mengajar di kampus kita di semester 1 mengenai analisa kebijakan publik. Jadi pendahuluan yang akan saya sampaikan, mungkin adik-adik sekalian perlu tahu bahwa dalam RPS kita nanti kita memiliki capaian pembelajaran bahwa siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik dengan menggunakan prinsip-prinsip metode kualitatif maupun metode kuantitatif. Dalam hal ini ada dalam siklus kebijakan, antara lain formulasi, implementasi, dan evaluasi. Maka nanti subcapaian pembelajaran kita, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar analisa kebijakan publik, dan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan desain analisis kebijakan serta siklus kebijakan. Untuk yang ketiga, Ibu mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan berbagai pendekatan analisis kebijakan publik serta bisa menjelaskan kerangka desain analisis kebijakan, juga tahapan dalam analisis kebijakan. Selanjutnya, kita akan memperdalam tentang metode analisis kebijakan publik secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga diharapkan mahasiswa mampu mendokumen analisis kebijakan berupa pelesai brief, pelesai paper, dan pelesai memo, serta dokumen lainnya yang mencakup bagaimana kita melihat sebuah analisa kebijakan publik itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Jadi, deskripsi singkat analisa kebijakan publik atau AKP materi kita nanti adalah merupakan salah satu subkajian dalam ilmu kebijakan publik. Tujuan utama materi kuliah AKP ini untuk menyediakan pengetahuan tentang beragam alat teoritis dan teknis bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas analisis beragam kebijakan publik. Oleh karena itu, kerangka analisis yang digunakan dalam materi kuliah kali ini bersifat inter dan multidisiplin. Sehingga dalam MK materi ini, materi kuliah ini kita akan mempelajari tentang bagaimana mempersiapkan, kemudian mendesain dan melakukan seleksi kebijakan publik dalam rangka strategi, program, dan proyek, terutama difokuskan pada pendekatan-pendekatan analisis dan metode berbagai program untuk mendesain kebijakan dan pilihan-pilihan kebijakan. Lalu analisis akan membawa kita dalam argumentasi yang dapat mengevaluasi serta mengkonstruksi argumen kebijakan, termasuk mempertimbangkan berbagai nilai dan asumsi lainnya yang digunakan. Jadi masuk dalam materi urian kita nanti salah satunya adalah bahwa subcapaian pembelajaran atau gabungan berapa subcapaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan proses, persyaratan, serta penilaian perkuliahan dengan baik. Jadi dalam hal ini nanti kita akan mempelajari di pertemuan pertama adalah barang publik. Jadi kepentingan publik mana yang mahasiswa bisa lihat, apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan masyarakat atau kepentingan masyarakat dan akan bermanfaat untuk masyarakat, atau bahkan kebijakan itu perlu dikaji ulang sehingga terjadi evaluasi terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan di masyarakat. Untuk sesi konsep kebijakan publik sendiri, ada pendapat dari DIE yang mengartikan bahwa publik sebagai whatever government choose to do or not to do. Jadi artinya kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam hal ini D sependapat dengan Edward III dan Sansky bahwa dia mengemukakan kebijakan publik adalah what government say or do or not to do. This is goals of purpose of government program. Jadi kalau kita melihat adalah pemerintah memiliki kebijakan di mana apa yang pemerintah katakan dan dilakukan dan tidak dilakukan, itulah merupakan serangkaian kalimat tentang kebijakan publik. Jadi memasuki materi inti kita, dari pendapat D tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa, sebagaimana yang dikemukakan Anderson juga, menyebutkan bahwa 3 kebijakan adalah satu, kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kedua, bahwa kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan adalah benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan oleh pemerintah, juga termasuk bagian dari proses kebijakan. Jadi kebijakan publik bersifat positif, merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, dan juga bersifat negatif, yaitu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu tertentu itu. Untuk yang kelima, kebijakan publik positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa atau otoritatif. Jadi materi ini saya lihat ada 3 yang perlu teman-teman mahasiswa pahami. Yang pertama adalah konsep kebijakan, yang kedua adalah proses kebijakan, yang ketiga adalah analisis kebijakan sebagai sub kajian dari ilmu kebijakan. Jadi pertemuan pertama kita ini akan menyangkut hal-hal yang memang mendasar dalam sebuah proses kebijakan. Jadi kalau kita boleh masuk dalam materi yang inti kebijakan, bahwa dalam pembicaraan kita ada memiliki 3 elemen kebijakan, di mana dalam sistem kebijakan terdapat 3 elemen, yaitu stakeholder kebijakan, yang kedua adalah kebijakan publik itu sendiri atau policy contents, dan yang ketiga adalah lingkungan kebijakan atau policy environment, di mana kebijakan itu dibentuk gitu ya. Baik adik-adik mahasiswa, bahwa kebijakan publik dibuat bukan tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh berkembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam variasi dan intensitasnya. Oleh karena itu, tidak semua masalah publik tadi bisa melahirkan sebuah kebijakan publik. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik. Only those that move people to action become policy problems. Oleh karena itu, merumuskan masalah kebijakan publik merupakan tahapan yang esensial dalam proses kebijakan publik. Dan perlu kita memperhatikan siapa yang berwenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan memantau serta mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Sehubungan dengan hal ini, dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Wilson, ditegaskan bahwa pemerintah memiliki 2 fungsi yang berbeda, distinct function of government, yaitu fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan
publik atau public policy making, atau pernyataan apa yang menjadi keinginan negara has to do with policies of expression of that state will, sedangkan fungsi administratif berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut has to do the execution of those policies. Dengan demikian, kekuasaan membuat kebijakan publik berada pada kekuasaan politik atau political master, dan melaksanakan kebijakan publik tadi merupakan kekuasaan administrasi negara. Namun, karena administrasi negara tadi memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan politik, dari secara umum disebut dengan discretionary power atau keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek. Maka timbul satu pertanyaan, apakah ada jaminan dan bagaimana menjamin bahwa kewenangan itu digunakan secara benar dan tidak secara salah, atau secara baik dan tidak secara buruk. Atas dasar itulah perilaku politisi, pembuat kebijakan publik dan administrasi negara atau birokrasi publik dalam hal melaksanakan kebijakan publik tadi perlu dikontrol dan dievaluasi sejauh mana kinerja mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya masing-masing. Kontrol ini diperlukan agar kebijakan masalah yang tumbuh kembang di masyarakat sebagai esensi dari lahirnya sebuah kebijakan publik. Sungguh pun demikian, dalam proses kebijakan publik perlu pula perhatian siapa yang berwenang untuk merumuskan, menetapkan, melaksanakan, serta memantau, juga mengevaluasi kinerja kebijakan publik. Ini yang dalam kancah pendidikan di university, khususnya kita yang memang generasi muda, jangan sampai kita melihat sebuah diksi-diksi yang di lapangan kita tidak berani menyuarakan adanya keleluasaan kebijakan di mana berganti penguasa, tentunya penguasa itu memiliki kekuasaan untuk mengganti kebijakan. Namun demikian, saya sebagai pengajar tidak pernah menginginkan kalian untuk bertindak secara anarkis, tentunya dengan berpikir dulu lebih dalam apakah kita pantas untuk mengkoreksi sebuah kebijakan itu, tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesopanan. Bukan berarti kita membebaskan suara kita untuk tidak mengikuti sebuah kesopanan gitu ya. Kemudian kita mengabaikan kesopanan. Ibu mungkin salut ketika ada seorang mahasiswa dan dia dengan kebaikannya bertujuan untuk mengingatkan pemerintah, tetapi ingat ada teknik-teknik kesopanan yang tidak boleh ditinggalkan. Jangan sampai mengkritisi personal. Nah, ketika kita mencoba mengkritisi pemerintah, tinggalkan personal yang diperburuk itu akan membuat kritikal kita tidak otentik begitu ya. Jadi kalau memang kita mau mengkritisi sebuah kebijakan, sebaiknya kita tidak menekan pada titik personal kepemimpinan kita. Jadi misalnya jangan sampai yang sudah-sudah lah ya, saya tidak akan menyebut nama di sini, adik-adik semua membaca media secara terbuka, kita bisa tahu siapa yang ibu maksud. Itu tidak bolehlah dia kemudian body shaming atau kemudian dia menekan pada personality pemimpin. Lebih baik dia akan melihat pada titik kebijakan mana yang memang harus diberi masukan atau sorotan, atau mungkin akan memperbaiki kondisi bukan malah memperburuk situasi gitu ya adik-adik. Saya rasa teman-teman mahasiswa di sini paham semua, dan di sini saya akan mencoba menutup dengan memperkuat materi kita tentang bahwa pendapat D yang tadi di awal saya coba tanyakan, whatever a government choose to do or not to do adalah kebijakan publik. Apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, itulah yang ditekankan sebagai arti kebijakan publik. Lalu
ketika pemerintah kita sudah memilih sebuah kebijakan, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik? Kita akan contohkan kebijakan MBG. Itu sebuah kebijakan yang sangat sekarang ini sering jadi persoalan publik, bahkan jadi temuan-temuan publik. Tapi alangkah sebaiknya ketika kebijakan itu sudah ditentukan, kita sebagai manusia-manusia yang ditakdirkan untuk masuk dalam university yang mengemban akhlak pendidikan, ya sebaiknya kita memberi masukan-masukan positif ketika MBG itu sudah terjalankan, bukan terus kita dipaksa menerima, bukan, tetapi cobalah kita membuat temuan-temuan atau penelitian-penelitian yang membuat MBG itu lebih baik lagi, yang membuat MBG itu lebih bermanfaat lagi gitu ya. Atau seandainya MBG itu tidak perlu dilakukan, kita akan membuat sebuah literatur ilmiah begitu ya, yang logikanya memang itu sangat tidak diperlukan lagi, atau sebaliknya misalnya diperlukan, ya kita memperbaiki proses kinerja MBG yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM ya ke depannya, anak didik kita dari tingkat SD, SMP, SMA yang mendapatkan MBG dan juga ibu hamil serta para lansia itu akan benar-benar mendapatkan makanan yang memang bergizi, bukan berarti gratis tapi tidak bergizi gitu ya. Dan kita perlu adanya penelitian-penelitian yang memperkuat apakah MBG itu perlu atau tidak dilakukan dalam mengkritisi atau menganalisis kebijakan publik MBG tersebut. Jadi Ibu kira apa yang Ibu jelaskan di sesi pertama ini mudah-mudahan adik-adik bisa memahami, dan sebagai literatur pemahaman Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan coba Ibu bikin pertanyaan dan kalian bisa menjawab ya. Untuk yang pertama mungkin pertanyaan yang Ibu tanyakan, jelaskan yang dimaksud dengan pengertian kebijakan publik. Siapa kira-kira yang akan menjawab? Oke, baik. Ya Bu, izin menjawab. Yang dimaksud dengan pengertian kebijakan publik merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk dapat membawa masyarakat menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai hal itu, kebijakan yang sudah dibuat perlu diimplementasikan guna mencapai tujuan tertentu. Oke, baik sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang berkenan menjawab? Yaitu jelaskan tentang 3 elemen kebijakan. Silakan. Ya, namanya? David. Oke. Dalam sistem kebijakan terdapat 3 elemen. Yang pertama ada stakeholders kebijakan, yang kedua ada kebijakan publik atau sering disebut policy context, dan yang terakhir ada lingkungan kebijakan yang disebut policy environment. Iya, policy environment. Untuk ketiga mungkin dari cewek ya, karena tadi sudah anak-anak cowok tuh perhatian banget di jawabannya benar semua. Yang ketiga mungkin jelaskan apa yang dimaksud tentang discretionary power. Ya. Jadi yang dimaksud tentang discretionary power atau keleluasaan untuk menafsirkan suatu kebijakan politik dalam bentuk program dan proyek. Oke, betul. Diskresi ya, dari kata diskresi menjadi discretionary. Di sini ada pertanyaan terakhir, mungkin bisa dibantu jelaskan proses kebijakan publik menurut dia. Siapa tadi kira-kira yang kepingin? Oke, baik. Jadi kebijakan publik sebagai whatever governments used to do or not to do. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Ibu rasa 4 pertanyaan mewakili keterangan Ibu, kalian bisa menjawab dan memahami. Terima kasih sekali atas pencernaan yang sudah kalian lakukan di pertemuan hari ini. Oke. Jadi walaupun sesi kita tidak panjang untuk pertemuan pertama, Ibu berharap nanti
bisa mulai melihat daftar referensi ya yang mau kita gunakan di pertemuan ini. Salah satunya adalah tadi buku yang dikeluarkan oleh Doug Eguin. Jadi nanti 2024 nanti Ibu bisa sampaikan ke kalian untuk lewat grup WA ya, untuk siap-siap membaca tentang buku-buku referensi kita, termasuk tadi tentang Particle Guide of Policy Analysis. Jadi kalau nanti kita lihat di buku itu banyak sekali sumbangan-sumbangan ilmu tentang analisis kebijakan publik yang bisa kita perdalam. Di antaranya bahwa dalam public policy, perspektif and choice dari McGraw-Hill Press itu sangat penting kita baca, karena nanti di situ kita akan ketahui bagaimana kita mengkritisi tindakan-tindakan pemerintah dalam hal ini dalam mengambil kebijakan, tentunya dengan etik-etik yang sesuai dengan keilmuan ya. Jadi dalam hal ini kalau kita perdalam, dan William N. nanti 2003 juga dia mengemukakan tentang pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua Yogyakarta. Kedua yang Jogja juga Gajah Mada itu analisis an introduction. Nah, di sini New Jersey mengemukakan bahwa pentingnya analisis kebijakan publik dalam pendapat Taylor and Friends Group itu merupakan satu kesatuan keilmuan yang dikembangkan oleh Hill, Michael, and Peter Hope 2008. Dan kita nanti di teori ini akan mengerucut pada pendapat ahli tentang analisis kebijakan publik, konsep dan analisis proses kebijakan publik. Saya ambil buku media di Malang oleh Pak Winarno dan Pak Budi 2011. Jadi di 2011 itu memang teori, proses, dan studi kasus juga lagi-lagi Jogja. Kebetulan mereka memang dalam hal kritisi, kita masih banyak berpedoman dengan Yogyakarta ya. Karena kita tak paham sekali karena di sana ada critical system yang mahasiswanya membangun konsep-konsep itu dengan positif, tapi harapan Ibu di sana tidak ada tumpangan-tumpangan kepentingan satu kelompok saja. Karena kalau ada lihat berita terbaru gitu ya, ada banyak mahasiswa BEM gitu ternyata lagi pada saling tidak bersatu dalam konsep untuk membangun kritik yang baik gitu ya. Isunya ditumpangin politik gitu, itulah yang harus kita hati-hati di sekarang ini untuk lebih bisa concern pada produk proyek analisisnya, bukan pada kepentingan individu para pemimpinnya, begitu ya. Jadi Ibu rasa pertemuan kita kali ini akan kita tutup dengan pemahaman yang sama bahwa analisis kebijakan publik itu memang harus kita pahami tentang bagaimana intisari kita memperbaiki kebijakan tersebut, tidak pada titik-titik yang di luar konsep analisis kebijakan publik itu sendiri. Saya kira pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa hal kata yang tidak dipahami, nanti bisa menghubungi gitu ya. Tapi yang penting sebelum Ibu akhiri ada tugas akhir yang bisa adik-adik siapkan dari sekarang, yaitu membuat artikel berisi tentang masalah publik yang di dalamnya menjelaskan tentang sifat-sifat masalah publik, pentingnya data dalam perumusan masalah, kemudian tahapan merumuskan masalah, dan metode merumuskan masalah. Nanti untuk detail tugasnya Ibu akan kirim di grup kelompok diskusi ya. Nanti kita akan juga bikin grup kelompok diskusi, mungkin ada 3 grup A, B, C begitu. Nanti saya serahkan pada
Komting, ketua kelas untuk menentukan siapa yang masuk dalam grup diskusi untuk pertemuan kita selanjutnya. Demikian Ibu akhiri, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan Ibu bangga kalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran mata kuliah Analisa Kebijakan Publik dengan kode MAP 632 bobot 3 SKS semester 1. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran pada program studi pasca sarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Surakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 6, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Universitas Surakarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.